Lampu lagi, Mas? Kamu belum bayar token ya? Kalau ada juga ngapain aku tunda-tunda? Lagian kamu ngapain sih pakai pengering rambut setiap hari? Kan jadi boros. Aku minta maaf ya, Mas. Penting sekarang kamu bantuin aku untuk cari uang. Kamu kan sarjana, masa kamu duduk-duduk aja di rumah? Kamu coba minta transfer uang sama kamu. Kamu ini kan anak satu-satunya. Masa sih mereka nggak mau bantu? Ya nggak bisa lah, Mas. Udah deh. Kamu itu nggak usah gengsi. Gengsi itu cuma kepunyaan orang kaya. Ya aku nggak gengsi, Mas. Justru aku menjaga nama baik kamu. Jangan-jangan kamu yang nggak mau bantu nih. Seorang istri itu harus membantu suaminya. Aku pikir aku nikah sama kamu, aku bisa jadi bos di perusahaan papa kamu. Ternyata aku nikah sama anak orang kaya yang pelit. Jadi ini ya sebenarnya kamu menikahi aku karena harta papaku. Tapi boro-boro, malah hidup aku makin sengsara sekarang. Ngapain sih kamu telepon aku terus? Aku cuma mau kasih kabar ke kamu kalau anak kita udah lahir, Mas. Anak kita laki-laki. Oh ya udah kalau gitu. Ada apa, Bang? Dinda udah melahirkan. Berarti sebentar lagi kita akan menikah. Ya ampun, iya dong. Akhirnya kamu bisa ninggalin dia dan kita nggak perlu nunggu lama-lama. Seneng banget. Aku udah gak sabar mau bilang sama mama papa aku kalau kamu melamar aku. Tapi kenapa kamu yakin mau cerita sama mereka? Apa mereka mau punya menantu yang cuma pegawai biasa kayak aku begini? Itu gak penting buat aku. Yang penting aku percaya sama kamu kalau kamu mencintai aku. Makasih ya sayang. Kamu mau ngelamar anak saya? Pak? Kami ini bukan dari keluarga sembarangan. Yang benar aja kamu. Papa kok ngomongnya gitu sih, Pak? Papa kan realistis. Dan perlu kamu tahu, Dinda ini baru selesai kuliah dan magang di kantor saya. Dan selanjutnya akan menjadi pemimpin perusahaan. Ya tentu belum boleh dulu menikah. Ya, tapi aku ini udah dewasa. Aku berhak menentukan pilihan aku. Dan aku mau menikah sama Mas Dion. Mau menikah dengan laki-laki yang masa depannya suram begini? Nah, buat apa? Buat apa, Dinda? Papa besarkan kamu selama ini dengan kualitas yang terbaik, bukan untuk jadi istri pecundang ini. Dan kamu lebih baik pergi saja daripada makin malu kalau kamu terus di sini. Dan ingat, saya tidak mau lagi lihat wajah kamu. Papa jahat. Pasti reaksi orang tua kamu seperti ini. Mas, aku janji sama kamu, Mas. Aku akan menikah sama kamu. Aku gak peduli apa kata mama papa aku. Karena mereka gak peduli sama kebahagiaan aku, Mas. Aku cinta sama kamu. Yang namanya pernikahan itu nggak harus terburu-buru seperti ini, nak. Enggak, kamu mau kemana? Jangan pergi. Tapi aku udah kasih tahu rencana aku sama Mas Dion ke papa. Tapi papa malah maki-maki Mas Dion. Biarin aja Dinda pergi, nggak usah dilarang, mah. Tapi Pak, anak kita ini mau kawin lari. Masa kita biarkan begitu saja? Dinda, tadi kamu bilang kamu sudah dewasa. Kalau kamu masih ngotot mau kawin lari dengan Dion dan meninggalkan rumah ini, berarti mulai saat ini kamu sudah bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Papa tidak akan berikan sepeser pun. Dan jangan berharap sama sekali Papa sama Mama bisa bantu kamu. Pak, udah mah gak apa-apa. Aku akan tetap pergi dan aku akan tetap menikah sama Mas Dion. Kami gak akan minta tolong bantuan papa sama mama kok. Karena kami sudah memiliki segalanya. Kami memiliki satu sama lain. Lagian buat apa aku punya harta? Aku punya kemewahan tapi aku gak bisa bahagia. Aku yakin aku akan bahagia sama Mas Dion. Biar aja, Ma. Mbak. Kamu yakin mau nikah dengan Dion tanpa restu kedua orang tua kamu? Sebenarnya Om gak seret untuk menjadi wali kamu dalam situasi seperti ini. Om jangan mundur ya Om.
Aku pasti akan berbaikan lagi sama mama sama papa, tapi nanti. Dan aku yakin mereka akan menerima Mas Dion kalau mereka tahu aku bahagia menikah sama Mas Dion. Baiklah. Sebentar ya. Iya, sayang. Aku tahu mama pasti hadir. Sudah cita-cita mama melihat kamu menikah. Tapi mama nggak menyangka kalau akan seperti ini. Aku mohon doa restunya ya. Buat aku sama Mas Dion. Mama tidak bisa mengabulkan keinginan kamu. Kalau mama kabulkan permintaan kamu, itu artinya mama menentang suami mama. Itulah kenapa mama meminta kamu memikirkan masak-masak tentang pernikahan ini. Kalau kamu sudah putuskan untuk menikah dengan Dion, itu artinya kamu sudah siap menjadi seorang istri. Dan kamu juga sudah siap dan bertanggung jawab dengan kewajiban kamu sebagai seorang istri, nak. Hanya ini yang bisa memberikan untuk kamu. Semoga bermanfaat suatu saat nanti. Dan semoga ini juga benar. Pernikahan ini akan memberikan kamu kebahagiaan. Dan semoga firasat mama dan papa juga salah. Terima kasih udah datang. Ini rumah yang dipinjamkan kantor. Aku nggak apa-apa, kok tinggal di mana pun. Yang penting kan bisa selalu bersama kamu. Seumur hidup aku kan, aku udah pernah ngerasain yang namanya hidup berlimpah. Tapi itu nggak ada apa-apanya. Kalau dibandingin semenjak aku jadi istri kamu. Makasih ya, sayang. Kamu udah percaya sama aku. Oke. Pas sini, bulan. Gimana Pak? Lo mati lampu lagi, Mas? Kamu belum bayar token ya? Kalau ada juga ngapain aku tunda-tunda. Lagian kamu ngapain sih pakai pengering rambut setiap hari? Kan jadi boros. Aku minta maaf ya, Mas. Aku nggak tahu kalau ngeringin rambut aja jadi masalah. Ya kalau aku kayak papa kamu, yang bayar listrik, kayak bayar parkir, nggak apa-apa. Sekarang kan kamu hidup sama aku, kan beda sekarang. Kamu harus ikut aturan aku dong di sini. Minta maaf ya, aku pikir aku bisa mempercantik diri. Nggak ada yang lihat juga kan? Ya buat kamu. Itu nggak perlu buat aku, yang penting sekarang kamu bantuin aku untuk cari uang. Kamu kan sarjana, masa kamu duduk-duduk aja di rumah? Minta maaf, aku nggak tahu kalau aku terus bantu kamu cari uang juga. Aku cari kerjaan ya. Kamu pikir cari kerja di Medan itu gampang? Kalau kerja di kantor papa kamu tuh iya gampang. Di sini banyak saingan, susah. Mas, jadi marah-marah. Maafin aku ya, Ma. Akhirnya gelang dari Mama aku gadein juga. Mama? Din? Halo, Ma? Gimana keadaan kamu di sana? Iya, aku baik kok. Kamu apa kabar, Nak? Kamu udah lama loh nggak kasih info ke Mama. Mama kan jadi khawatir. Nggak ada yang perlu Mama khawatirin. Aku beneran, aku baik-baik aja. Terus kondisi rumah baru kamu gimana? Aku sama Mas Dion, kami bahagia sekali. Ternyata pernikahan jauh lebih baik dari yang aku bayangin. Syukurlah, alhamdulillah Mama lega mendengarnya, nak. Percayalah, Mama sama Papa itu selalu berdoa yang terbaik untuk kamu. Makasih ya, Ma. Ma, ini aku mau shopping lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belanja banyak banget. Listrik juga udah nyala. Kamu yang bayar? Iya, aku udah bayar listriknya. Mas, nanti malam kita makan semur daging ya. Nih, aku udah beli daging banyak banget. Uang dari mana kamu?
Waktu itu kan mama sempat ngasih gelang ke aku. Dan hari ini aku gadein gelang itu. Cuma gelang, nggak ada yang lain. Iya, itu aja kok mas, gak ada yang lain. Soalnya cuma gelang yang bisa mama kasih ke aku tanpa ketahuan sama papa. Kamu coba minta transfer uang sama kamu. Ya nggak bisa lah mas, papa itu udah ngelarang mama. Kalau aku sampai nikah sama kamu, ya aku nggak bakal dapat apa-apa. Itu kan dulu, kamu ini kan anak satu-satunya. Masa sih mereka nggak mau bantu? Kamu udah coba belum? Tapi ini aja, aku ngagadein gelang pemberian mama, aku ngerasa udah nggak enak banget mas. Udah deh, kamu itu nggak usah gengsi. Ya aku nggak gengsi mas, justru aku menjaga nama baik kamu. Jangan kamu yang nggak mau bantu nih. Pasti papa bakal nanya, aku ini kenapa kok aku bisa minta uang sama papa? Seorang istri itu harus membantu suaminya. Alasan apaan, Kek? Kamu kenapa, Din? Yuk ke rumah sakit yuk, sana. Mas, ini namanya anugerah dari Allah, Mas. Harusnya kamu bisa berpikir dong, Mas, kalau suatu saat nanti pasti kita akan punya anak. Kamu tahu kan, aku belum siap untuk punya anak. Aku nikah sama anak orang kaya ya. Aku pikir dengan aku nikah sama kamu, aku nggak perlu ngeluarin biaya apapun. Ternyata aku nikah sama anak orang kaya yang pelit. Jadi ini ya sebenarnya kamu menikahi aku karena harta papaku. Aku nggak nyangka, papa kamu tega membuang anaknya begitu aja. Dan sekarang jadi beban buat hidup aku. Aku pikir aku nikah sama kamu, aku bisa jadi bos di perusahaan papa kamu. Malah hidup aku makin sengsara sekarang. Dan ditambah sekarang, aku harus membiayai anak ini. Gak berhenti-berhentinya ya kamu menyiksa aku. Kenapa sih gak dari dulu kamu tolak lamaran dari aku? Mas. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku sudah membangkang kedua orang tuaku. Pernikahanku sama sekali nggak memberi kebahagiaan. Bahkan sampai kehadiran bayi dalam kandunganku pun tidak membawa kegembiraan bagi kami berdua. Apapun kesalahanku, durhakaku kepada orang tuaku, semoga jangan sampai anakku yang nggak bersalah ini menjadi korban. Mas, kamu di mana sih? Kenapa udah 2 minggu nggak pulang? Nggak ada kabar juga. Aku cuma minta kamu kasih tahu kamu ada di mana, supaya aku nggak khawatir kayak gini. Aku pusing kalau di rumah, merusak mood aku kerja. Lebih baik aku nggak pulang dulu untuk sementara. Alhamdulillah kamu udah pulang. Kamu cuci tuh baju-baju aku. Kamu udah nggak pulang 2 bulan. Cuma ini hal pertama yang kamu ngomongin ke aku, Mas. Baju-baju ini kan nggak bisa nyuci sendiri. Ada. Giliran aku suruh cuci baju aku, langsung sakit kamu. Perut aku Mas sakit banget. Tadi sebelum aku pulang, kamu baik-baik aja. Dasar pemalas kamu. Nyesel aku nikah sama kamu, tau nggak? Kamu nggak mau nanya kondisi aku gimana? Gak usah kamu alihin kesalahan ke aku ya. Kamu itu emang gak becus jadi istri. Jadi jangan salahin aku. Kalau suatu saat nanti aku akan cari perempuan yang lain yang bisa membahagiakan aku. Males. Mas. Tolong. Tolong. Tolongin saya. Berusaha. Selamat ya Ibu, bayi Ibu laki-laki. Dok, ini semuanya normal kan? Alhamdulillah semuanya normal. Alhamdulillah. Ngapain sih kamu telepon aku terus? Aku cuma mau kasih kabar ke kamu kalau anak kita udah lahir, Mas. Anak kita laki-laki. Oh ya udah kalau gitu. Ada apa, Bang? Dinda udah melahirkan. Jadi sebentar lagi kita akan menikah. Ampun iya dong. Selama ini yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya kamu bisa ninggalin dia dan kita nggak perlu nunggu lama lagi, ya kan? Iya dong sayang. Aku seneng banget. Aku langsung minta izin ke kantor untuk bisa temuin kamu. Tapi aku nggak bisa langsung ke rumah sakit karena nggak keburu. Kamu mau lihat anak kamu? Dengan lahirnya anak ini, berarti sekarang aku bisa
Mama? Din? Ma? Benar yang Mama dengar? Kalau cucu Mama itu sudah lahir? Cucu Mama. Ya Allah, cucu Mama tuh lucu sekali. Mirip kamu waktu masih kecil, Nak. Oh iya, Nak. Mama akan transfer kamu uang ya. Nggak usah, Ma. Memang papa kamu itu nggak setuju Mama bantuin kamu. Tapi kan Mama bantuin cucu Mama. Masa nggak boleh sih? Ya ampun, Mama. Mama juga sudah belikan kamu perlengkapan bayi. Makasih ya, Ma. Andai aja Mama ada di sini sama aku. Mama juga berharap seperti itu, Nak. Kalau nanti hati papa kamu sudah lunak, kamu dan anak kamu bisa ke Jakarta dan bisa kumpul lagi sama kami, ya, Nak ya. Semoga kamu bahagia dengan keluarga kecil kamu, dengan kehadiran anak kamu, ya. Mama tidur dulu ya, Nak ya. Oh, Mas, maaf tadi kamu ngomong apa ya? Kalau aku itu nyesel nggak nemenin kamu melahirkan. Tapi untuk kedepannya aku akan selalu nemenin kamu kok. Kamu udah laki ya, Bang? Belum sayang, aku itu masih punya hati. Kenapa kan dia udah ngelahirin? Gak mungkin kan aku tinggalin perempuan yang habis melahirkan. Kamu bohongin aku ya? Ya nggak begitu sayang. Kasihan anakku sayang. Waktu itu kan janjinya kamu nggak kayak gitu. Sekarang aku tanya sama kamu. Apa kamu mau sama laki-laki yang tega ninggalin istri yang baru habis melahirkan? Aku minta waktu sama kamu ya sayang. Ya ampun, Bang. Kasihan anak aku. Aku mohon sama kamu. Maafin aku ya, aku udah berburuk sangka sama kamu. Kamu tuh suami yang baik ya. Kamu sayang sama anak, meskipun kamu nggak cinta sama istri kamu. Buat aku itu nggak ada yang namanya mantan anak. Aku harap nanti kamu siap jadi ibu sambung untuk anak aku. Ya tentu dong, Bang Dion. Itulah yang bikin aku cinta dan sayang sama kamu sayang. Kamu itu nggak hanya cantik, tapi hati kamu juga begitu mulia. Aku urus anak aku dulu sebentar ya. Ya. Apa nih bang? Berat ya? Lumayan, Bang. Oke, terima kasih. Makasih ya bang. Mas, ini kiriman dari Mama ya, Mas? Ya ampun. Mas, yuk kita bawa ke dalam yuk. Enggak. Aku jual. Kok dijual, Mas? Kamu mau lihat rumah kita sempit kayak gini? Kalau kita jual ada manfaatnya. Ini kan kado dari Mama. Nanti kalau Mama nanyain gimana? Kan kamu bisa bohong. Buktinya kita dulu bisa pacaran diam-diam kan? Ya, kamu alasan apaan kek? Sini ATM kamu. Buat apa? Aku tahu. Kamu baru dapat transfer dari mama kamu. Nggak bisa, Mas. Itu tabungan buat Didi. Sini mau aku ambil di ATM. Nanti pasti ke depannya Didi butuh biaya yang banyak. Apaan sih anak masih kecil kayak gini? Kita yang butuh. Sekarang gimana caranya kita bisa membahagiakan Didi? Kalau kita dikejar-kejar sama hutang. Jangan, Mas. Apaan sih kamu? Diam. Minggu depan, kamu minta transfer uang lagi sama mama kamu. Sayang, ini hadiah buat kamu. Itu sebagai wujud terima kasih aku buat kamu, sayang. Aku kan lagi ulang tahun. Karena walaupun kamu tahu keadaan aku seperti sekarang ini, tapi kamu tetap setia nungguin aku. Kamu juga jangan terlalu lama bikin aku nunggunya. Aku juga pengen buru-buru pisah sama Dinda. Terus aku menghabiskan waktu aku sama kamu. Sebenarnya uang pemberian Mama jauh lebih dari cukup untuk membayar ini semua. Uang aku udah diambil sama Mas Tio. Ya udahlah, mungkin baiknya uang yang digunakan itu lebih berfaedah buat Mas Tion. Dia bisa mengatur keuangan daripada aku. Aku udah mengorbankan keperluan Didi hanya untuk Mas Dion. Tapi Mas Dion habiskan buat wanita lain. Amanah dari Mama ternyata digunakan untuk menusuk aku dari belakang. Dari mana aja kamu? Bukan urusan kamu. Bantu aja urusan aku. Kalau seharian kamu menghabiskan waktu sama perempuan lain, kamu nggak perlu repot-repot untuk bohong. Karena aku udah tahu semuanya. Aku lihat kamu sama perempuan itu tadi siang di kafe. Kalau iya kenapa? Aku bisa tebak jawaban kamu seperti itu. Makanya aku udah siapin semuanya. Siapin apa maksud kamu? Apa nih? Aku mau pulang ke rumah keluarga aku. Ya memang
Apa yang bisa menekankan aku tinggal di sini? Aku udah gak sanggup lagi hidup sama kamu. Ya aku tahu kamu marah soal Lena. Dia emang genit, suka ngejar-ngejar aku. Lena kan juga laki-laki. Pembohong kamu. Kembalikan ini aku. Dina. Kembalikan. Kamu tahu, ATM itu hadiah dari mama aku untuk Dina. Tapi kamu malah ngambur-ngamburkan untuk perempuan lain. Aku benar-benar menyesal, Mas. Papa, aku benar. Gak seharusnya aku meninggalkan keluarga aku demi kamu. Berikan ATM aku. Sini ATM. Kamu yang udah meninggalkan pernikahan kita. Aku akan teriak kalau kamu ambil ATM ini. Kamu lebih memilih pelukan perempuan lain daripada aku. Tidak, tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, ya Allah. Cucu Mama. Akhirnya Mama bisa ketemu juga sama Didi, cucu nenek. Din, kamu baik-baik aja kan? Aku meninggalkan Mas Dion, Ma. Buat apa kamu datang ke sini lagi? Pak, Dinda ini sudah meninggalkan Dion. Maafin aku ya, Pak. Aku yang salah. Ternyata selama ini Papa benar. Mas Dion itu bukan laki-laki yang baik buat aku. Aku cuma dibutakan cinta. Memangnya kenapa, Dinda? Kenapa? Dion sudah melakukan apa? Cerita. Mungkin semua ini hukuman buat aku, Pak. Karena aku udah durhaka sama Papa. Wah, Mama yakin kalau sampai Dinda seperti ini, Dinda itu tidak bohong, Pak. Mama mohon, Pak, terima kembali Dinda di rumah ini. Mama tidak mau kalau sampai Dinda kembali lagi sama Dion, Pak. Mama mohon. Kamu boleh tinggal di sini lagi. Tapi dengan syarat. Perpisahanmu dengan Dion harus diurus secepatnya. Tapi kamu gak usah khawatir. Pengacara Papa yang akan mengurus semuanya. Yang penting, kamu sudah mantap untuk meninggalkan dia. Aku gak mungkin kembali ke Mas Dion, Pak. Aku yakin. Papa tidak akan biarkan siapapun yang akan menyakitimu. Ini dia laki-laki pecundang yang tidak bertanggung jawab. Lihat aja nanti. Begitu kalian resmi berpisah, jangan harap kamu bisa melihat anakmu. Saya sudah tahu semuanya dari Dinda. Sudahlah Dinda. Papa rela bayar pengacara mahal-mahal biar kamu bisa usir laki-laki yang jauh dari kehidupanmu. Kalau kamu bermimpi bisa mendapatkan harta godong ini, ya bermimpi aja sampai di liang lahat. Lebih baik harta itu saya kasihkan ke panti asuhan daripada sama kamu. Kamu nggak bakal dapat apa-apa. Kamu itu cuma laki-laki parasit. Sayang. Berarti kita bisa langsung nikah dong. Belum, sayang. Kok lama amat sih? Proses pengadilan agama belum selesai. Orang tua Dinda juga ikut campur lagi. Ya, aku juga maunya secepatnya, sayang. Tapi mana Dinda kayaknya juga susah banget untuk lepasin aku. Mendingan kita putus. Selama ini kayaknya kamu cuma gombalin aku aja deh. Aku juga pengen punya kehidupan. Aku capek nunggu kamu duda. Sayang, kamu jangan ngomong kayak gitu dong, sayang. Kamu jangan tinggalin aku, sayang. Aku lagi terpuruk banget sekarang. Aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu, sayang. Aku bisa aja kehilangan Dinda. Tapi aku gak bisa kehilangan kamu karena aku cinta banget sama kamu, sayang. Kamu percayakan sama aku. Tolong kasih aku waktu ya. Iya, saya mengerti. Apa kata Mbaknya? Masih belum final, Ma. Jadi pengadilan memberikan kesempatan untuk kami diskusi untuk rujuk. Orang itu kerjanya cuma mau menyiksa kita. Waktu jadi suami kamu, dia menyakitin kamu. Sekarang sudah menjadi mantan, masih juga punya niat jahat. Nah, itulah Dinda, akibat gak nurut kata orang tua. Din, ada apa? Apa kamu masih ragu bisa sama Dion? Apa benar ya, Ma? Mas Dion itu udah benar-benar bertobat?
Apa aku harus ambil kesempatan ini untuk Didi supaya dia bisa mengenal sosok ayah dalam hidupnya? Apa-apaan ini? Kamu dengar ya, Via? Papa sudah cukup sabar menghadapi masalah kamu. Pokoknya, Papa tidak akan izinkan kamu rujuk sama laki-laki itu. Iya, Pak, tapi siapa tahu aja Mas Dion itu... Kamu ini gak kapok-kapok ditipu sama buaya. Kali ini kamu harus turut kata orang tua. Biarkan aja statusmu digantung selamanya di pengadilan dari nakalan si Dion itu. Yang penting, kamu sudah tutup pintu rujuk untuk dia. Dion itu berlalu. Din, apa yang dikatakan papa kamu itu memang benar. Selamat ulang tahun, Rina. Selamat ulang tahun ya sayang. Permisi, Pak. Ada Ya. tamu yang ketemu di luar. Pak, biar aku aja yang di luar ya. Siapa yang mengizinkan kamu datang ke sini, ha? Jangan sok jadi pahlawan kesiangan kamu. Sekarang aja baru peduli sama anak. Peduli itu dari dulu. Pak, Mas Dion datang ke sini cuma mau ketemu Didi. Nggak perlu. Didi nggak butuh dia. Kebutuhan Didi sudah tersedia semuanya di sini. Didi nggak butuh orang tua macam kamu. Tolong kamu kasih aja ya. Kami nggak butuh gaduh murahan seperti itu. Diam kamu. Mainan Didi semuanya barang berkualitas tinggi, bukan barang murahan. Dasar perempuan munafik kamu. Sok lugu, pura-pura jadi korban. Biar apa? Biar semua orang kasihan sama kamu. Kamu nggak mikirin Didi akan kehilangan ayahnya. Aku berusaha mempertahankan pernikahan kita. Ini kenapa jadi aku yang salah? Tapi aku nggak mau pisah sama kamu. Kamu yang mau pisah sama aku kan? Kamu yang udah ngianatin aku. Kamu yang salah, Mas. Bilang aja kamu nyesel nikah sama aku. Kamu tuh egois tau nggak? Mas, Kamu lihat aja. Nanti kalau Didi dewasa, aku akan cerita sama dia. Ibunya itu lebih memilih harta dibandingkan keluarga. Mama sama Papa udah mau maafin aku. Pasti kelakuan aku dulu itu udah bikin Mama sama Papa kesel. Din, namanya juga anak muda. Masih sangat percaya dengan cinta. Tapi kamu juga harus tahu kalau papa itu nggak pernah marah sama kamu. Malah dia sangat takut kehilangan kamu. Papa takut kehilangan aku. Padahal aku udah durhaka sama Papa. Gimana perasaannya Mas Dion ya, Ma? Aku udah bawa anaknya. Sekarang Tidak apa-apa, Din. Papa. Tidak apa-apa. Kenapa ini? Biar aku mohon ambulans ya. Dok, gimana dok? Kondisi Papa saya? Ayah Anda kondisinya kritis. Tapi kalau Anda mau melihatnya, silahkan. Tapi jangan lama-lama ya. Jangan tinggalkan kami, Pak. Bangun, Pak. Kami belum siap hidup tanpa Bapak. Aku masih butuh Papa. Didi, cucu Papa juga butuh kakeknya. Aku minta maaf ya, Pak. Kalau selama ini aku selalu aja nyusahin Papa. Tapi setelah semua ini berakhir, aku janji sama Papa. Aku akan selalu bahagiain Papa. Bangun, Pak. Saya hanya ingin memberitahukan mengenai bisnis Bapak. memangnya ada apa ya, Pak? Baru saja polisi menangkap Pak Hadi, tangan kanannya Bapak. Pak Hadi terbukti bersalah menggelapkan uang nasabah di bank milik Bapak. Konsekuensinya harus membayar semua ganti rugi yang berlipat-lipat. Kondisi saat ini tidak bagus. Apalagi Bapak tidak cepat sembuh. Bisa-bisa semua bisnisnya akan kolab, Bu. Dan Bapak bisa bangkrut. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu ya. Iya, Pak.
Mari. Semua ini kesalahan aku, Ma. Coba aja dulu aku nurutin keinginannya Papa untuk kerja di perusahaannya. Pasti semuanya gak akan kayak gini. Yang penting sekarang kita sudah bisa kumpul kembali dan kita berjuang bersama-sama demi Papa. Papa pasti sembuh. Mudah-mudahan Papa sembuh ya, Ma. Amin. Ya Sus, ada apa ya? Maaf Mbak, kami mau mengingatkan untuk biaya deposit rumah sakit udah habis. Mbak diminta untuk menambah deposit lagi. Iya, saya transfer ya. Bisa kasih saya waktu Sus. Tolong desain sekarang ya Mbak. Gimana caranya kita bayar rumah sakitnya Papa? Tabungan kita udah habis. Dan rumah sakit mengharuskan kita bayar depositnya hari ini. Aku nggak tahu harus gimana. Dinda, kita akan jual semua barang kita yang laku dijual. Perhiasan Mama, mobil, bahkan kalau perlu kita akan jual rumah. Mama sudah ikhlas kehilangan semuanya. Asalkan Papa kamu itu bisa sadar dan sehat seperti semula. Ya. Diminum mah, tanya. Mam beneran gak apa-apa tinggal sama aku di rumah kayak gini. Gak apa-apa, Din. Harta itu gak penting. Mama yakin kalau nanti Papa kamu sudah sadar dan sehat kembali, Papa akan bisa mencarinya lagi. Bentar ya, Ma. Ya, halo. Terima kasih. Bilang besok kita mau jemput Papa ya. Papa sekarang udah gak sakit lagi, Ma. Maksud kamu apa, Nak? Dinda, ada apa, Nak? Papa udah gak ada. Gak mungkin. Gak mungkin Papa kamu udah gak. Papa ninggalin kita. Mama datang dulu ya, Ma. Papa. Bangun, Ma. Ibu lagi kerja. Sayang. Mbak, maaf ya. Aku harus bawa Didi ke sini. Mama aku lagi sakit. Iya nggak apa-apa, tenang aja. Kamu yakin mau kerja jadi penjahit? Kamu itu kan sarjana. Yang penting sekarang aku punya pendapatan yang halal. Mau gimana lagi? Ya udah kamu lanjut kerja deh. Main sama tante dulu ya, saya. Aku bawa Didi dulu ya. Halo? Mama saya pingsan. Iya, saya segera pulang ya. Mama saya pingsan. Saya titip Didi ya. Gak apa-apa ya, Mbak. Ngerepotin ya, Mbak. Saya dengar sekarang ibu Anda lagi susah untuk makan ya. Semenjak kepergian papa saya, mama saya jadi sering ngelamun. Ditawarin makan juga, selalu aja nggak mau. Pokoknya mama saya nggak mau ngapa-ngapain, Dok. Gula darahnya juga sekarang sedang tinggi. Saya rasa pemicunya ini karena banyak pikiran. Saya minta tolong bantu ibu Anda supaya tidak terlalu banyak pikiran ya. Dan saya juga akan berikan insulin. Ini harus rutin diminum setiap hari. Baik, Dok. Ngapain kamu kesini? Sejak papa kamu meninggal, aku belum mengucapkan belasungkawa. Tapi tujuan aku kesini bukan hanya itu. Aku masih mau rujuk sama kamu. Kita bisa mengajukan pembatalan ke pengadilan agama. Rujuk. Din, kamu sadar gak sih? Hidup kamu jadi berantakan seperti ini sekarang. Semua ini gak akan terjadi kalau kamu gak bisain aku sama anak aku. Dan kamu gak membangkang sama suami kamu. Sekarang kamu pikirin baik-baik. Kesempatan itu gak akan datang 2 kali. Bisa jadi nanti aku gak akan terima lagi rujuk dari kamu. Semua keputusan ada di kamu sekarang. Kesempatan itu gak akan datang 2 kali. Mama kamu akan tinggal di Panti Jompo ini. Kamu tenang aja. Semua biayanya udah aku bayar. Aku pikir Mama akan ikut sama kita. Orang sakit-sakitan begitu, yang ada malah nyusahin kita. Ya ampun, Mas. Kamu
Kamu tega sekali sama mama aku. Dia juga tega ya dulu sama aku. Dia ngedukung papa kamu untuk maki-maki aku, untuk injek-injek harga diri aku. Iya, aku tahu. Aku mohon sama kamu sekarang, Mas. Kasihan Mama. Mama baru aja kehilangan papa. Jangan bikin Mama kehilangan aku dan cucunya, Mas. Aku udah buat keputusan. Sekarang kamu masukin mama kamu ke panti jompo ini. Kalau kamu menolak perintah suami kamu, berarti kamu akan durhaka sama aku. Aku minta maaf, Ma. Aku benar-benar gak tahu kalau Mas Dio punya rencana seperti ini ke Mama. Tapi aku janji sama Mama, kalau keadaan semua udah membaik, aku akan jemput Mama lagi di sini. Aku benar-benar minta maaf. Untuk kali ini aku gak bisa melawan suami. Aku gak mau orang-orang di sekitar aku kena karma, terutama Mama. Selamat datang Bu Resti. Mari Bu saya. Enak banget kamu santai-santai main handphone di sini. Cuci tuh piring. Mas? Habis itu kamu cuci baju aku yang kotor. Terus kamu pel semua rumah ini. Kenapa? Heran. Jujur, waktu awal-awal kita menikah, aku emang agak segan sama kamu. Karena kamu anak orang kaya. Sekarang, papa kamu udah meninggal dan kamu gak punya apa-apa lagi. Jadi jangan pernah berhayal kalau kamu itu tuan putri di sini. Kamu harus kerja di rumah ini. Kamu gak bisa tinggal gratis. Ayo cepet! Din, kamu bikin minum buat Lena ya. Terus kamu mau apa lagi, sayang? Mau makan? Aku pengen mandi dulu. Tapi mendingan pakai hangat. Boleh. Kamu dengar sendiri kan? Dia mau mandi pakai air hangat. Jadi kamu harus masakin air panas sekarang. Kamu harus baik-baik nih sama calon istri aku. Terus ngapain kamu ngajakin aku rujuk, Mas? Kalau ternyata kamu mau menikahi perempuan ini. Ya buat beres-beres rumah. Sama nanti kalau kami punya anak, ya kamu yang jagain. Aku dulu ya. Makanya jadi istri tuh harus kerja. Jadi nggak ngandelin suami doang. Orang tua juga nggak akan bantu. Kamu bisa sebodoh itu nerima rujuk Bang Dion. Kalau aku jadi kamu, aku tuh nggak akan nutup. Kamu bikin minum buat Lena ya. Ayo buruan. Mana baju pengantin coklat? Kita sini aja. Bagus ya. Kalau menurut kamu bagusan yang mana nih? Ini aja. Ini aja ya. Cincin kawin dari aku. Sini. Nam, kamu jadikan cincin kawin kalian buat cincin kita. Aku nggak mau. Yang ada nanti tuh bawa sial. Ya nggak gitu sayang, maksud aku cincin kawin ini mau aku jual untuk nambahin mas kawin kamu. Emangnya nggak keberatan Dinda kehilangan cincin kawinnya? Dia ini kan mantan anak orang kaya. Cincin segitu apa sih artinya buat dia? Mas, jangan, Mas. Mas, jangan. Ya. Iya. Ya Allah, berikanlah hamba petunjuk ya Allah. Apa yang harus aku perbuat sekarang? Mencoba menjadi istri yang taat. Sampai kapan aku harus begini ya Allah? Ibu kok di sini dicari-cari? Sendirian ya? Sayang, kok kamu bisa kesini? Ayah lagi pergi sama tante. Ibu kok nangis? Ibu nggak nangis kok. Didi nggak mau pulang kalau ibu nggak mau pulang. Takut ibu nangis lagi. Alhamdulillah, Engkau berikan jawabanmu melalui anakku. Sekarang aku sudah tenang. Sarapan udah siap. Aku mau pisah. Aku akan urus semuanya ke pengadilan agama untuk menyelesaikan semua urusan kita. Udah gak punya uang. Masih dia belagu kamu. Seharusnya kamu itu bersyukur.
Aku mau rujuk lagi sama kamu karena Didi. Enggak, Mas. Karena kamu mau balas dendam ke aku. Kamu nggak peduli sama sekali tentang Didi. Kamu yang butuh aku, bukan aku yang butuh kamu. Menerima ajakan rujuk dari kamu itu adalah kesalahan terbesar yang pernah aku buat. Kalau kamu mau nekat, silakan. Tapi kamu harus bisa menafkahi Didi secara layak. Kalau enggak, aku akan rebut hak asuh Didi. Justru aku melakukan semua ini karena Didi. Aku nggak mau anak aku selalu melihat ibunya menangis. Ma, seperti janji aku udah datang, Ma. Aku akan jemput Mama lagi. Aku udah di sini jemput Mama. Kita akan sama-sama lagi. Aku butuh Mama. Didi juga butuh neneknya. Didi kangen sama nenek. Saya juga kangen sama kamu. Ma, kita akan sama-sama lagi ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Aku udah dapat kerjaan. Alhamdulillah. Bu, aku emang keren. Akhirnya ilmu kamu berguna juga, Din. Alhamdulillah, Ma. Kamu pasti capek seharian cari pekerjaan. Ibu bikinin kamu minum ya. Ini rumah baru aku. Seandainya papa kamu masih hidup. Ukurannya kecil, nggak sebanding lah sama rumah kita yang dulu. Tapi yang penting, ini hasil jerih payah aku sendiri. Pasti almarhum tuh bangga sekali sama kamu, Nak. Semoga Papa tenang di alam sana ya, Pak. Amin, ya Allah. Nenek, ayo masuk. Ayo sayang. Ayo masuk, sayang. Anda kami tangkap atas tuduhan penipuan. Pengen. Selamat ulang tahun ya, sayang. Selamat ulang tahun juga ya kesayangannya nenek. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Ibu. Iya, sayang. Bu, bentar, Ibu. Hai, Len. Apa kabar kamu? Aku baik, Din. Waktu itu kan aku ngundang Mas Dion buat datang ke ulang tahunnya Didi. Mas Dion tuh bisa datang nggak ya, Len? Aku dipanggil jadi saksi atas kasusnya Bang Dion. Kamu nggak tahu ya? Aku sekarang lagi di kantor polisi. Ternyata Bang Dion menipu, Din. Setelah aku udah nikahi Dion, boro-boro aku bahagia. Yang ada aku ikut bersandung kasusnya dia. Dia juga pakai nama aku untuk transaksinya. Aku takut banget di penjara. Padahal aku nggak tahu apa-apa, Din. Harusnya aku nggak merusak rumah tangga kalian. Aku minta maaf ya, Din. Aku minta maaf. Bukan, Len. Ini bukan salah kamu. Kita yang berdua ini cuma korban. Ya, kamu yang sabar ya. Makasih ya. Aku masuk lagi ya. Pasti ada yang aku urus. Astaga. Ngapain kamu di sini? Kamu mau tertawa di atas penderitaan orang lain? Ya, Aku harap setelah ini kamu bisa memperbaiki diri kamu ya, Mas. nggak usah ngatur-ngatur aku kamu. Aku tahu kita udah nggak punya hubungan apa-apa lagi. Tapi yang aku katakan tadi cuma demi Didi. Aku mau Didi bangga sama ayahnya. Memangnya kamu nggak mau anak kamu sendiri bangga sama kamu? Aku tahu. Memang berat kalau kita memulai semuanya dari awal. Aku udah ngerasain itu, Mas. Tapi aku selalu ingat. Aku ingin Didi bangga sama ibunya. Ternyata aku bisa. Aku bisa melewati semuanya demi Didi. Aku terus berjuang. Karena aku mau jadi orang tua yang bisa diteladani oleh Didi. Kita memang udah gagal jadi pasangan suami istri. Tapi kita nggak boleh gagal jadi orang tua buat Didi. Kamu yang udah meninggalkan pernikahan kita. Kamu lebih memilih pelukan perempuan lain daripada aku. Terus ngapain kamu ngajakin aku rujuk, Mas? Buat beres-beres rumah. Sama nanti kalau kamu punya anak, ya kamu yang jagain. Kita memang udah gagal jadi pasangan suami istri. Tapi kita nggak boleh gagal jadi orang tua buat Didi.
Maafin ayah. Sayang. Mama sudah siapkan masakan di dalam. Kita makan bareng ya. Ayo kita makan. Hal terburuk yang akan terjadi jika orang merendahkan kita adalah jika kita menganggap hal itu benar dan ikut merendahkan diri kita sendiri. Jadikanlah cacian itu sebagai tombak untuk membuat diri kita jadi lebih baik. Seburuk-buruknya, pasangan memperlakukan kita akan jauh lebih buruk jika kita percaya kita layak mendapatkannya. Ingat, akan selalu ada kesempatan buat mereka yang mau berusaha.